Ini dengan kitab at-taharah. Qala at-taharatu lughatan an-nadhafatu wan-nazahatu min al-ahdathi wa istilahan raf'ul hadathi aw izalatun najas. Naam. Taharah secara bahasa itu bermakna pembersihan. Ya, dari perkara-perkara ahdath, perkara-perkara hadas, perkara-perkara kotor. Adapun secara istilah raf'ul hadathi, yaitu mengangkat hadas, atau izalatun najas, ataupun menghilangkan najis. Hadas ya seperti yang mengharuskan kita wudu. Kalau itu ada seperti durat wal pusa, ya kentut ya bahasa kita. Durat yang bunyi, pusa yang tidak bunyi. Itu bedanya. Pusaun duratun. Nah, satu bunyi satu tidak. Nah, ini dihilangkan dengan apa? Mengangkatnya dengan cara berwudu. Di sana ada hadas yang harus mandi. Ya, seperti apa? Nah, haid dan nifas. Apabila sudah selesai wajib bagi seorang wanita apabila sudah selesai masa haid dan nifasnya untuk segera mandi. Nah, itu cara menghilangkannya, mengangkatnya. Dengan junub, ya junub. Baik dengan keluarnya sperma, nah, ataupun dengan ya melakukan hubungan suami istri. Itu junub. Itu hadas. Harus dengan mandi, sehingga dikatakan ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar yang mengharuskan kita mandi, hadas kecil yang cukup dengan berwudu. Nah. Kemudian selanjutnya babul miyah. Pembahasan tentang air. Kullu ma'in nazala minas sama'i, segala air yang turun dari atas. Bahasa kita samai, dari atas langit. Au kharaja minal ardi, ataupun yang keluar dari dalam tanah, fahuwa tahurun, maka air itu suci mensucikan, bersih membersihkan. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan sesungguhnya telah kami turunkan dari atas langit air yang bersih. Nah, waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah. Beliau bersabda tentang air laut ataupun tentang laut, fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu, air laut itu airnya bersih, suci. Al-hillu maitatuhu, yang halal bangkainya, ya maksudnya bangkai hewan yang hidup di dalam laut tersebut, bukan bangkai hewan yang mengalir dari sungai terus didapatkan di laut, bukan itu, tapi maksudnya bangkai hewan dari hewan-hewan laut yang memang hidup di dalamnya. Nah, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil bi'r, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga berkata tentang satu sumur, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu, airnya sumur itu adalah bersih, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menajisinya. Ini apa dalil yang beliau gunakan untuk menunjukkan bahwasanya segala air yang turun dari atas langit, yang muncul dari dalam tanah, semuanya adalah pada asalnya bersih, membersihkan. Wa huwa baqin ala tahuriyatihi, dan air tersebut tetap di atas kesuciannya, kebersihannya. Wa in khalatahu syai'un tahirun, walaupun ia bercampur dengan sesuatu yang bersih, ma lam yakhruj an itlaqihi, selama dia tidak keluar dari penamaannya sebagai air secara mutlak. Jadi kata beliau, dan air-air tadi masih terus dianggap bersih, suci, walaupun dia bercampur dengan sesuatu, tapi sesuatu yang bersih selama tidak mengeluarkan penamaannya sebagai
air secara mutlak. Nah, umpama ada air, kemudian kita rasakan bahwa air ini sudah berubah rasanya, mungkin rasa obat, ya, ataupun baunya, bau kayak obat, bau keperit. Bagaimana dengan air ini? Bersih atau tidak? Kita katakan bersih, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahasanya obat tersebut ataupun keperit tersebut terbuat dari najis, ya, karena masih dinamakan air. Nah sekarang orang kalau buat kopi, kita sudah ada air kemudian dicampur dengan kopi. Apakah air tersebut kita katakan air secara mutlak atau kita katakan air kopi atau air susu? Kalau kita katakan air kopi ataupun air susu berarti tidak bisa lagi dinamakan air secara mutlak. Tapi orang sudah bilang air kopi, air susu, tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Baik. Ada air kita sudah siapkan, mungkin mungkin ada satu sedikit kopi atau sedikit teh masuk, tapi tidak mempengaruhi penamaannya sebagai air, maka kita katakan bahwa air itu masih air dan sah, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi selama dikatakan air secara mutlak, maka dia masih tetap di atas sifatnya bahwa itu bersih, membersihkan. Ini sudah jadi kaidah. Baik. Wala yuhkamu. Baik. Apa dalilnya bahwasanya air yang bercampur dengan sesuatu yang bersih tetap bersih? Ya. Nabi mengatakan kepada para wanita yang sedang memandikan jenazah putrinya, "Ighsilnaha thalatha atau khamsan." Wahai kalian wanita yang sedang memandikan jenazah tersebut, mandikanlah 3 kali jenazah itu ataupun 5 kali, atau aktsar min dzalik, atau lebih daripada itu, in ra'aitunna, apabila kalian melihatnya membutuhkan untuk dimandikan lebih dari 3 ataupun 5 kali. Bima'in wasidrin, dengan air dan yang sudah dicampur dengan daun sidir, daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur, dan jadikanlah pada air terakhirnya yang dipakai mandikan jenazah tersebut air yang sudah dicampur dengan kafur. Kafur ma'ruf yang biasa dipakai memandikan jenazah. Maksudnya di sini lihat bagaimana Nabi SAW katakan, perintahkan agar air tersebut dicampur dengan daun bidara. Daun bidara bersih. Tidak ada dalil di sana menunjukkan bahwa itu najis. Demikian pula kafur tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya air walaupun dia dicampur dengan sesuatu yang tentunya dengan sesuatu yang bersih, bukan najis, selama dia masih dinamakan sebagai air secara mutlak, maka air tersebut masih dianggap suci dan bisa dipakai untuk bersuci, pakai berwudu, pakai mandi. Wala yuhkamu binajasatil ma, dan air tersebut tidak boleh dihukumi sebagai air yang bernajis. Wa in waqat fihi najasatun, walaupun satu najis terjatuh di dalamnya, illa idza taghayyara fiha, kecuali apabila air tersebut berubah dengan najis tersebut. Baik. Jadi kata beliau, suatu air tidak boleh dikatakan bernajis walaupun air tersebut kemasukan apa? Najis, bercampur dengan najis, kecuali idza taghayyara biha, kecuali apabila berubah air tersebut. Berubahnya imma warnanya berubah dengan warna najis, ataupun baunya, rasanya berubah baunya ataupun rasanya dengan rasa ataupun bau najis, baru dihukumi bahwa air itu adalah air yang bernajis dan tidak boleh lagi dipakai. Itu ya kawan. Jadi apabila berubah, maka air tersebut secara ijma tidak boleh lagi dipakai apabila berubah dengan sesuatu yang najis. Bagaimana kalau tidak?
Ini kalau berubah ya, ini bil ijma. Nah sekarang terjadi perselisihan di kalangan para ulama apabila air itu sedikit dan tidak berubah. Ya. Nah, kalau tadi ini sedikit banyak yang jelas berubah, ini apa? Bil ijma, tidak boleh dipakai. Cuma yang ada perbedaan apabila air itu dianggap sedikit. Ya, apabila dianggap sedikit. Dan sedikitnya ini juga pandangan mereka berbeda. Dia mengatakan kalau kurang dari 2 kullah maka katanya sedikit, ya. Kalau 2 kullah atau lebih berarti itu sudah dianggap banyak, ya. 6. Yang rajih yang kuat dalam masalah ini kembali kepada apa yang boleh sebutkan di sini, bahwasanya nanti berubah baru dihukum sebagai najis. Nah, jadi walaupun airnya sedikit, kalau memang tidak berubah tetap dianggap bersih. Nah, qala li hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah, Rasulullah pernah bertanya, ana tawaddau min bi'ri buda'ah, wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dari satu sumur yang namanya sumur buda'ah? Bagaimana sumur buda'ah ini? Wahiya bi'run yulqa fiha al-hiyadu. Baik. Sumur ini adalah sumur yang biasa didapatkan di dalamnya, dimasukkan di dalamnya al-hiyad. Hiyad, kain-kain yang dipakai oleh para wanita di masa haidnya. Kalau bahasa pembalut, sejenis subtext mungkin di zaman ini. Waluhumul kilab, bahkan dia kata beliau, sumur tersebut biasa didapatkan di dalamnya bangkai anjing, ya, wanatan, dan sesuatu yang lainnya yang busuk. Faqala sallallahu, maka Nabi bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Air itu bersih dan tidak ada sesuatu pun yang menajisinya. Nah, ya kawan. Artinya Nabi mengatakan silahkan kalian berwudu dengan air tersebut jika kalian mau. Ya, artinya sah dari sisi sahnya. Nah, maka tentunya hadis ini kita bawa kepada bahwa ini tidak berubah. Karena adapun kalau berubah datang sebagian hadis. Nah, hadisnya Sudai ibn Ajlan Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, al-ma'u tahurun, air itu bersih, illa la yunajjishu illa idza taghayyara rihuhu aw launuhu aw ta'mu binajasatin tahdutsu fi. Air itu bersih dan tidak sesuatu pun yang menajiskannya kecuali apabila berubah warnanya, baunya ataupun rasanya dengan suatu najis. Pada syaratnya ada Rishdin Ibn Sa'ad dilemahkan, tetapi dinukilkan ijma' sekali lagi bahwasanya ya, selama air tersebut tidaklah berubah salah satu sifatnya tadi dengan najis, maka air itu tetap dianggap bersih. Nah, kemudian di antara pembahasan hadis ini yang baru saja kita baca, kenapa sumur tersebut biasa didapatkan di dalamnya pembalut ataupun bangkai-bangkai binatang. Asy-Syaikh Al-Mubarakpuri dalam Tuhfatul Ahwadhi menjelaskan bahwasanya jangan dikira bahwasanya orang-orang di zaman itu sengaja memasukkan ke dalam sumur tersebut kotoran-kotoran tadi, akan tapi sumur ini berada di sebagian pinggir lembah wadi. Kalau banjir datang meluap air, ya, naik airnya meluap sampai ke sumur tersebut, sehingga kotoran-kotoran yang mengalir masuk ke situ, yang biasanya orang membuang sampah ke sebagian lembah wadi, kemudian dibawa banjir meluap, masuk ke sumur tersebut, ya. Jadi jangan sampai dikira bahwa masa di zamannya para sahabat sumur-sumur mereka ada kotoran-kotoran seperti ini. Ya tidak, akan tapi dijelaskan bahwasanya ini terjadi ketika terjadi banjir, kemudian meluap air wadi lembah tersebut sehingga sampah-sampah tadi masuk ke
ke sumur. Nah, melihat keadaan itu, sebagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami ini? Apa kami bisa berwudu dari sumur tersebut? Padahal sudah kami dapati dalamnya ada pembalut, ada bangkai, ada." Nabi katakan, silahkan kalian berwudu dengan air sumur tersebut, karena air itu tidak ada satupun yang menajisinya. Tentunya ini apa? Kita bawa kepada keadaan yang belum berubah, ya. Nah, adapun kalau sudah berubah, salah satu sifatnya dengan najis, maka dinukilkan ijma' bahwasanya tidak boleh lagi dipakai. Dan Nabi bersabda, "Ma la tajtami'u ummati ala dhalalah." Bahwasanya umatku tidak akan mungkin bersatu di atas satu kesesatan. Maka ketika umat bersepakat terhadap sesuatu, menunjukkan itu bolehnya, karena umatnya Muhammad tidak akan mungkin sengaja bersatu di atas satu kesesatan. Nah, Taib, selesai pembahasan ini, ikhwan. Taib. Sebelum kita pindah ke pembahasan berikutnya, kita akan tanya dulu apakah dipahami atau tidak. Taib. Biasanya sebagian sungai pada saat-saat kemarau airnya jernih, ya. Kemudian turun hujan, air tersebut sudah keruh, airnya sudah keruh, kecoklat-coklatan. Bagaimana air sungai tersebut? Allah, andi basok, Pak basok. Bisa dipakai atau tidak? Bersih atau tidak ini airnya? Berubah ini, berubah warnanya. Kalau ada yang mengatakan airnya sudah berubah, yang lain diam dulu, ya. Bagaimana, bisa dipakai atau tidak ini? Masih bisa dipakai? Otak yang mau dipakai? Ya, bisa dipakai? Bisa. Ya, berubah warnanya. Bagaimana kalau yang mengatakan, tapi berubah ini Pak airnya, kemarin jernih sekali, hari ini karena turun hujan sudah berubah warnanya. Nah sekarang ini bisa dipakai atau tidak ini berwudu? Antum dikatakan bisa, ya? Bisa. Tapi kalau mengatakan berubah warnanya, bagaimana? Taib. Allah jeli, ya? Bisa. Kalau ada yang mengatakan mempermasalahkan berubah warnanya, air mengalir. Seandainya dia bawa ke ember, tidak mengalir. Badkah? Ya? Nah, Mas Santa, walaupun dia berubah, tapi berubahnya bukan karena najis, tanah, ya, tanah bersih, tanah ibarat tayamum bersih. Jadi walaupun berubah, tapi yang berubah bukan najis. Yang jelas air sungai tersebut masih dikatakan air. Toib. Labas. Ini berubahnya. Kalau ada yang mengatakan berubah, tidak mengapa berubah. Yang penting yang berubahnya bukan najis. Toib. Lah ahuna idul, antum sudah siapkan air di satu baskom ember, mau dipakai mandi atau berwudu. Tiba-tiba ada anaknya antum, ya maaf, kencingi air tersebut. Bisa dipakai atau tidak ini? Bisa dipakai selama tidak berubah. Asanta, walaupun mungkin dikencingi tapi airnya masih tetap biasa, tidak berubah warna kuning, warna kencing maksud saya, juga tidak ada perubahan pada baunya, sehingga masih dianggap apa? Masih dianggap bersih. Itu ya, hon. Nah, walaupun tadi sekali lagi terjadi perselisihan kalau seandainya air itu sedikit kurang dari 2 kullah umpamanya, ya. Ala sebagian yang mengatakan 6. Tapi yang benar bahwasanya selama tidak berubah sedikit atau banyak, maka apa? Sah untuk dipakai berdasarkan hadis keumuman dalil innal ma'a
tahurun la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air itu bersih dan tidak satu pun menajisinya. Insyaallah kita cukupkan karena sudah mendekati zuhur. Setelah zuhur kita lanjutkan pembahasan ini insyaallah.